Belakangan ini banyak sekali yang request dan DM untuk membahas salah satu series yang banyak dibicarakan saat ini. Series yang tayang di Netflix dan ternyata sudah memasuki final season. Series yang secara plot sangat menarik serta mind-blowing. Dan twist yang dijatuhkan dalam series ini pun juga sangat berkelas. Karena series ini terdiri dari 3 season, maka kita akan membaginya ke dalam satu video per season. Dark Universe, welcome to Rewatch. TV series berbahasa Jerman ini mengambil latar tempat di sebuah kota fiktif yang bernama Winden di Jerman. Season 1 dari Dark ini mendapatkan begitu banyak pujian bahkan sampai disandingkan dengan salah satu series populer lainnya di Netflix, yaitu The Stranger Things. Series ini mulai tayang pada tahun 2017 dan akhirnya tahun ini memasuki final season. Mudah-mudahan benar-benar final season ya. Soalnya series yang terlalu panjang berseason-season juga rasanya ya begitulah. By the way, untuk cast-nya nggak usah disebutin ya. Soalnya susah nyebutin nama-nama mereka tanpa muncrat alias droplet. Nanti bakalan dicantumin di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang belum sempat nonton series ini, khususnya untuk season 1, silahkan tonton dulu filmnya. Karena video ini adalah full spoiler content. Series ini dibuka dengan narasi yang menjadi petunjuk untuk memahami seluruh alur cerita dari series ini secara keseluruhan, yang disuarakan oleh seseorang yang membantah teori yang kita yakini selama ini, yaitu waktu itu adalah linear alias berjalan lurus ke depan. Sebenarnya mekanisme waktu tidak sesederhana itu, karena akan selalu ada kaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, dan semuanya terhubung bagaikan lingkaran yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ingat, ini hanya teori ya, alias pseudoscience. Oke. Series ini dimulai pada tahun 2019 di kota Winden yang memperlihatkan Michael Kahnwald tewas gantung diri. Michael Kahnwald ini adalah ayah dari tokoh utama kita, yaitu Jonas Kahnwald. Karena ini menceritakan perjalanan waktu, maka Jonas Kahnwald 2019 ini akan kita sebut dengan nama Jonas saja. Dan tahun 2019 akan kita anggap sebagai timeline utama atau masa sekarang. Kembali ke Michael Kahnwald, sebelum dia bunuh diri, dia meninggalkan sebuah catatan atau surat yang nantinya akan ketahuan apa isinya. Surat tersebut tidak boleh dibuka sebelum waktunya, yaitu tanggal 4 November 2019 jam 10:13 malam atau 5 bulan setelah kejadian bunuh diri Michael itu. Nanti akan ketahuan alasan kenapa surat itu tidak boleh dibuka sebelum waktunya dan kepada siapa surat itu ditujukan. Surat itu kemudian disimpan oleh ibunya Michael, yaitu Ines Kahnwald. 5 bulan kemudian, tepat tanggal 4 November 2019, Jonas akhirnya kembali ke sekolah setelah dirinya sempat dirawat di fasilitas psikiatris di rumah sakit jiwa. Di sekolah dia kembali bertemu dengan sahabatnya Bartosz. Tapi rupanya mantan pacarnya, yaitu Marta, sekarang telah berpacaran dengan Bartosz. Marta ini punya kakak yang bernama Magnus dan adiknya bernama Mikkel. Mereka adalah anak dari pasangan Ulrich Nielsen, seorang polisi Winden, dan Katarina yang merupakan kepala sekolah Jonas. Seperti cerita-cerita yang ada di Azab Universe, Ulrich ini rupanya berselingkuh dengan ibunya Jonas yang bernama Hannah. Sementara itu, salah seorang murid lainnya di sekolah mereka yang bernama Erik Obendorf diberitakan hilang, dan Ulrich ditugaskan untuk menangani kasus ini. Di malam hari, Jonas, Bartosz, Marta, Mikkel, Franziska, Magnus, Jisamsu, Sampurna mencari obat-obatan terlarang milik Erik yang tersimpan secara rahasia di sebuah hutan tepat di depan sebuah gua misterius. Mereka bermaksud memakainya sebagian dan menjualnya sebagian. Awalnya Franziska tidak masuk ke dalam tim Jonas dan Bartosz, namun dia mengetahui rencana tersebut dan malam itu Franziska yang lebih dulu sampai dan menemukan obat-obatan terlarang milik Erik. Maka terjadilah cekcok antara Franziska dan Bartosz hingga kemudian terdengar suara misterius dari dalam gua. Senter yang mereka pakai berkedip-kedip terlihat seperti rusak dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk kabur. Mikkel malah penasaran pengen tahu apa itu, tapi Jonas malah menariknya dan mereka pun kabur. Sayangnya Jonas terjatuh dan kehilangan Mikkel. Pada saat terjatuh, Jonas sepintas melihat sosok ayahnya yang berlumuran cairan hitam kayak oli. Kemudian setelahnya Mikkel pun dinyatakan hilang. Sementara itu Ines Kahnwald yang sedang berada di rumahnya akhirnya memutuskan membuka surat dari anaknya Michael tepat pada waktunya, yaitu jam 10:13 malam, dan menemukan fakta yang mengejutkan. Nanti akan ketahuan apa isi surat tersebut. Lalu tim SAR Kota Winden menyusuri lokasi hutan yang berdekatan dengan sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mencari Mikkel. Keesokan harinya, sesosok mayat laki-laki seumuran dengan Mikkel ditemukan. Ulrich tergesa-gesa datang dan memeriksa mayat tersebut dan menemukan fakta bahwa ternyata itu bukan Mikkel anaknya. Ulrich kemudian melanjutkan penyelidikannya dan dia sekarang yakin bahwa kasus hilangnya Erik dan Mikkel
saling berkaitan. Dan lebih lanjut, dia juga mencurigai bahwa ada beberapa kaitan dengan kasus hilangnya adik laki-lakinya sendiri yang bernama Mads Nielsen, yang juga dinyatakan hilang ketika Ulrich masih remaja pada tahun 1986. Proses investigasi yang terus dilakukannya akhirnya membawa Ulrich ke sebuah pintu yang terkunci rapat dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Dia berusaha mencari jalan untuk mendapatkan akses untuk menggeledah dan menyelidiki lokasi PLTN itu, tapi sayangnya ditolak oleh Alexander Tiedemann yang merupakan direktur PLTN dan juga ayah dari Bartosz. Partner investigasi Ulrich yang bernama Charlotte Doppler kemudian menemukan fakta bahwa mayat yang baru saja ditemukan tadi mengenakan pakaian yang berasal dari era tahun 1980-an. Setelah itu, mulailah banyak hal aneh yang kemudian terjadi di kota Winden, hingga hotel milik ibunya Bartosz yang bernama Regina kedatangan tamu asing yang misterius dan berniat untuk menginap di hotel tersebut. Setelah itu semuanya sudah mulai menjadi aneh dan membingungkan. Michael akhirnya terbangun dan pulang, tapi ada sesuatu yang tidak benar di sini. Dan entah bagaimana caranya, Michael kelihatannya telah melakukan time travel ke tahun 1986, tepat 4 minggu setelah hilangnya Mads Nielsen yang tadi kita ceritakan sebagai adik dari Ulrich Nielsen. Michael kemudian dibawa oleh Egon Tiedemann, seorang petugas polisi Winden yang ternyata juga merupakan kakek dari Regina, ibunya Bartosz. Egon kemudian membawa Michael ke rumah sakit dan dirawat oleh Ines Kahnwald. Ines ini adalah seorang perawat yang nantinya akan menjadi ibu baptis dari Michael. Udah mulai ketemukan arahnya mau kemana? Lalu masih di tahun 1986 kita akan bertemu dengan karakter lainnya yang bernama Claudia Tiedemann yang merupakan putri dari Egon Tiedemann, kepala kepolisian tadi. Dan Claudia ini adalah ibu dari Regina, atau dengan kata lain Claudia ini adalah neneknya Bartosz. Claudia rupanya telah mengambil alih PLTN dan juga sempat berselisih dengan mantan direktur yaitu Bernd Doppler yang punya putra yang bernama Helge Doppler, yang mana Helge ini nantinya akan menjadi karakter kunci. Kita juga bisa melihat Ulrich dan Katharina versi remaja di tahun 1986 yang merupakan pasangan nakal di sekolahnya dan keduanya juga termasuk siswa pembuat onar. Charlotte versi remaja dikejutkan dengan kematian begitu banyak burung, yang mana fenomena ini juga kembali terjadi pada tahun 2019. Sementara Hannah sebenarnya naksir sama Ulrich di masa remaja mereka ini. Regina sendiri adalah korban bullying yang difitnah oleh Hannah karena telah melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ulrich kepada Katharina. Padahal sebenarnya yang melaporkan Ulrich adalah Hannah sendiri, bukan Regina. Kembali ke tahun 2019, Ulrich kemudian menjelajahi gua misterius tersebut lagi di depan pintu yang dia temukan sebelumnya. Dan pada saat ini, dia akhirnya mendengarkan suara Michael, anaknya, yang meminta bantuan dan masih terjebak di timeline tahun 1986. Tentu saja Ulrich malah jadi semakin bingung, sama dengan kalian kan? Dan masih pada tahun 2019, investigasi Charlotte masih terus berlanjut dan kini dia yakin bahwa kejadian aneh di kota Winden ini ada hubungannya dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Charlotte juga menemukan sebuah fakta meyakinkan lainnya bahwa pernikahannya dengan Peter Doppler sedang tidak sehat, di mana Peter Doppler berselingkuh dengan seorang transgender. Peter juga telah berbohong mengenai keberadaannya pada malam hilangnya Michael. Sementara itu menarik juga untuk melihat sejenak hubungan Franziska dan Magnus yang kini makin intim dan malah masih di tahun 2019, putri Charlotte yang paling bungsu yang bernama Elizabeth sempat menghilang dan membuatnya panik. Tapi itu tidak lama karena dia akhirnya kembali lagi ke rumahnya dan membawa sebuah jam yang katanya pernah menjadi milik ibunya pada saat remaja. Elizabeth juga menceritakan kalau jam tersebut dia dapatkan dari seseorang yang bernama Noah. Noah akan menjadi karakter penting juga sama seperti Helge Doppler, ayah dari Peter yang lagi terkena demensia di timeline ini. Gimana? Kepala kalian belum berasap? Baguslah, kita bikin lebih berasap lagi. Karena di scene berikutnya, Noah ternyata juga muncul pada tahun 1986 menjadi seorang pendeta yang mendatangi Michael yang pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Siapa sebenarnya Noah ini? Masih di tahun 2019, seorang anak lainnya sekarang hilang yang merupakan teman dekat Elizabeth. Setelah itu beberapa peristiwa penting terjadi di tahun ini. Ulrich yang marah memutuskan untuk berhenti melanjutkan hubungan gelapnya dengan Hannah. Lalu seorang pria misterius yang sempat menginap di hotel Regina tadi, masih ingat kan? Orang asing ini menitipkan sebuah paket untuk dikirimkan ke Jonas. Lalu, satu peristiwa aneh lainnya, Bartosz malah ketemu dengan pemasok obat-obatan terlarang yang pernah berhubungan dengan Eric temannya yang hilang di awal film. Yang mana ternyata pemasok obat-obatan terlarang itu adalah Noah, yang baru saja terlihat mengunjungi Michael pada tahun 1986.
Coba minum air hangat dulu deh, Universe, biar otak kalian jadi seger. Oke, sudah, lanjut. Semuanya kini malah menjadi semakin menarik ketika Jonas akhirnya menerima paket dari orang asing tadi. Dan dia menerima banyak barang aneh seperti lampu dan alat-alat lainnya, serta yang paling penting adalah surat bunuh diri ayahnya, Michael Kahnwald. Jonas akhirnya membaca surat tersebut dan pada titik ini salah satu fakta terpenting yang dia dapat dari surat itu adalah Michael Kahnwald, ayahnya, ternyata adalah Mikkel Nielsen, anak Ulrich yang hilang. Gokil. Jadi mantan pacarnya yang pernah dikispret, Martha, adalah tantenya, dan orang yang berselingkuh dengan ibunya adalah kakeknya. Jadi pada tahun 1986, Mikkel Nielsen akhirnya diadopsi oleh Ines Kahnwald, suster yang setia merawatnya, dan pada saat itulah namanya berubah menjadi Michael Kahnwald dan kemudian menikahi Hannah. Berbekal informasi yang baru dia dapat ini serta peta petunjuk tentang gua yang dia miliki, Jonas kemudian menuju ke gua dan menemukan jalan hingga membuatnya sampai ke tahun 1986 setelah dia melewati pintu yang bertuliskan Sigmundus Creatus Est. Sementara itu, mayat yang ditemukan tepat setelah menghilangnya Mikkel ternyata adalah mayat Mats Nielsen. Semua orang dibuat heran, bagaimana bisa tubuh Mats yang dinyatakan hilang 33 tahun yang lalu masih terlihat baru. Investigasi masih terus berlanjut dan polisi akhirnya diberikan akses ke PLTN, sementara Helge Doppler kini menjadi tersangka utama atas semua kejadian ini. Jadi di suatu malam, Ulrich yang akhirnya diskors dari pekerjaannya mengikuti Helge dan menemukan sebuah buku di kamarnya yang ditulis oleh H.G. Tannhaus. Fakta mengejutkannya lagi, ternyata Helge juga menjadi tersangka pada tahun 1986 dan diinterogasi oleh Egon pada waktu itu. Dia dicurigai telah bekerja sama dengan Noah dan menjadi dalang hilangnya Erik dan Yasin, teman dari Elizabeth. Siap-siap saja kepala kalian bakalan tambah berasap karena kita akan masuk ke timeline yang lainnya. Kalau tadi peristiwanya terjadi di tahun 2019 dan di tahun 1986 alias 2 timeline saja, kali ini kita akan masuk lagi ke timeline yang baru, yaitu pada tahun 1953. Ternyata di tahun 1953 ini, mayat Yasin dan Erik yang dinyatakan hilang pada tahun 2019 malah ditemukan oleh 2 petugas polisi yang bernama Egon Tiedemann versi remaja dan Daniel Kahnwald, kepala kepolisian Winden pada waktu itu. Lalu Ulrich akhirnya menemukan jalan yang membawanya akhirnya bisa melintasi waktu di gua tersebut, sama seperti jalan yang dilalui oleh Jonas. Tapi bukannya sampai di tahun 1986, Ulrich versi tahun 2019 ini malah melewati timeline tersebut dan sampai di tahun 1953. Ulrich kemudian bertemu dengan beberapa penduduk setempat dan membawa buku yang pernah ditemukannya ke penulisnya langsung, yaitu H.G. Tannhaus. H.G. Tannhaus sendiri tidak tahu menahu soal buku itu karena memang belum ditulis. Paradoks. Ulrich kemudian menemukan Helge Doppler yang masih berusia 9 tahun di timeline ini. Tanpa berpikir panjang, karena Ulrich memang telah mencurigai Helge sebagai tersangka semua kejadian di tahun 1986 dan tahun 2019, Ulrich memutuskan untuk membunuh Helge bocil karena dia yakin bahwa peristiwa tragis di tahun-tahun tersebut tidak akan pernah terjadi jika dia membunuh Helge kecil ini. Teringat sama Rudy Rhodes kan? Ulrich kemudian memukuli kepala Helge dengan batu secara membabi buta hingga Helge tidak sadarkan diri. Tapi sayangnya Helge kecil ini hanya pingsan. Karena tindakannya untuk membunuh Helge kecil, Ulrich akhirnya dipenjara pada tahun 1953. Beralih ke tahun 1986, Ulrich remaja yang juga ditangkap atas tuduhan pemerkosaan terhadap Katarina kini bebas. Sementara itu, Claudia malah menemukan anjingnya yang berasal dari tahun 1953 yang tiba-tiba muncul. Claudia juga mempekerjakan seorang pria yang bernama Alexander Kohler. Pria ini adalah orang yang menyelamatkan anak Claudia, yaitu Regina, dari aksi bully Katarina dan Ulrich gara-gara Regina difitnah oleh Hannah. Rupanya Alexander Kohler ini adalah identitas palsu yang dia gunakan. Alexander Kohler pada tahun 1986 ini kita kenal sebagai Alexander Tiedemann, ayah Bartosz pada tahun 2019. Kembali ke tahun 2019, Bartosz akhirnya bertemu dengan neneknya yang dia kira sudah mati, yaitu Claudia. Bartosz juga akhirnya bertemu dengan Noah. Kalau kita ngomongin tentang Noah, dia sekarang jadi orang sibuk banget nih. Dia ada di tahun 1953, dia juga ada di tahun 1986, dia juga ada di tahun 2019. Udah gitu wujudnya juga tetap sama.
Sementara itu, Regina yang sedang bersih-bersih di hotelnya kemudian menemukan begitu banyak fakta yang merupakan petunjuk penting tentang apa yang sedang terjadi yang ditinggalkan oleh orang asing yang sempat menginap di hotel miliknya. Masih ingat kan dengan orang itu? Balik lagi pada tahun 1953, H.G. Tannhaus menemukan smartphone milik Ulrich dari jaketnya yang tertinggal. Tentu saja dia terpesona dengan smartphone karena pada waktu itu belum ada teknologi smartphone. Sementara pada tahun 1986, H.G. Tannhaus versi yang lebih tua didatangi oleh orang asing yang sempat menginap di hotel milik Regina di tahun 2019 tadi. H.G. Tannhaus dan orang asing ini kemudian mendiskusikan teori time travel melalui sebuah hall yang mereka sebut dengan wormhole atau lubang cacing. Orang asing ini akhirnya menjelaskan apa yang dia ketahui, bahwa Winden adalah rumah bagi wormhole misterius tersebut. Lubang tersebut memungkinkan orang untuk bepergian 33 tahun ke masa lalu atau ke masa depan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah perangkat yang dia klaim mampu menghancurkan wormhole dan meminta Tannhaus untuk memperbaikinya. Ketika orang asing itu pergi, Tannhaus kemudian membandingkan perangkat tersebut dengan sebuah blueprint yang dia dapatkan pada tahun 1953 dari Claudia versi 2019 yang datang ke tahun tersebut. Sejak saat itulah Tannhaus akhirnya bisa menuliskan buku yang pernah diperlihatkan oleh Ulrich dan juga menciptakan alat yang juga diperlihatkan oleh orang asing tersebut dari petunjuk blueprint yang diserahkan oleh Claudia. Paradoks. Beralih ke episode berikutnya, dalam sebuah scene flashback akhirnya ketahuan bahwa Peter Doppler lah yang pertama kali menemukan mayat Mats Nilsson pada tahun 2019 yang tiba-tiba keluar dari sebuah portal misterius. Peter kemudian segera menghubungi Tronte Nilsson untuk melihat jasad anaknya yang hilang pada tahun 1986. Claudia tiba-tiba datang dan menyarankan untuk memindahkan jasad Mats Nilsson ke tempat di mana jasad itu semestinya ditemukan. Sementara Jonas memutuskan untuk kembali lagi ke tahun 1986 untuk membawa kembali Michael kembali ke tahun 2019, yang mana sebelumnya upayanya itu digagalkan oleh orang asing yang mengatakan bahwa kalau Jonas membawa kembali Michael ke tahun 2019, maka dia tidak akan ada di dunia ini karena ibunya, Hannah, tidak akan menikah dengan ayahnya, yaitu Michael. Tapi sayangnya Jonas di sini malah diculik oleh Noah dan Helge. Helge dari tahun 2019 juga diketahui telah melakukan time travel ke tahun 1986 untuk mencoba memperingatkan dirinya versi remaja untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan dirinya. Tapi malah secara tidak sengaja Helge versi tua ini malah terbunuh dalam sebuah kecelakaan yang melibatkan dua versi Helge. Sementara itu pada tahun 2019 Charlotte menemukan begitu banyak fakta menarik lainnya dari kasus lama, yaitu upaya pembunuhan Helge kecil pada tahun 1953, dan malah menemukan foto tersangkanya, yaitu partnernya sendiri, Ulrich versi 2019. Paramax. Jonas yang tadi diculik kemudian terbangun di bunker percobaan time travel milik Noah. Dia kemudian berbicara kembali dengan orang asing yang pernah dia temui dan mengiriminya paket. Dan ternyata orang asing tersebut adalah dirinya sendiri, yaitu Jonas Canwall versi lebih tua. Jonas versi tua ini mencoba untuk menghancurkan wormhole dengan menggunakan perangkatnya yang sudah diciptakan kembali oleh H.G. Tannhaus. Tapi ternyata malah dia menciptakan portal baru yang menghubungkan Jonas remaja ke lokasi di mana wormhole pertama kali dibuat pada tahun 1953. Dan di sana Jonas bisa melihat Helge kecil yang akhirnya terbangun dari pingsannya. Helge kecil dan Jonas kemudian berusaha saling bersentuhan dan malah keduanya justru terlempar ke timeline baru lagi. Jonas kini ada di timeline tahun 2052, sementara Helge kini melompat ke tahun 1986. Sebuah alur cerita yang cukup panjang dan memang akan membingungkan banyak orang. Tapi saran saya buat kalian yang mau nonton series ini, sebaiknya kenali baik-baik masing-masing karakter dalam series ini. Kenali sampai ke akar-akarnya dari beberapa versi mereka, karena kalian akan lebih mudah untuk memahami jalan ceritanya. Biar gampang, seperti inilah pohon keluarga atau family tree dari Dark. Silahkan kalian pause dan tonton lagi dari awal. Poin plus dari series ini sebenarnya terletak dalam plotnya yang kaya akan twist yang segar dan brilian.
kalian. Meskipun dari awal udah ketebak sih sebenarnya kalau orang asing itu adalah Jonas Kahnwald. Detail-detail pendukung series ini juga ditampilkan dengan sangat baik kecuali gedung sekolah tahun 1986 dan tahun 2019 yang sepertinya nyaris nggak ada bedanya. Untung saja isi dalam dari sekolah 1986 nggak diliatin secara detail, jadi masih terhitung aman lah dan tidak terlalu mengganggu. Tapi jujur saja yang agak mengganggu di sini adalah sound effect yang bunyinya kayak kerumunan lalat. Berasa nggak? Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa surat Michael Kahnwald yang dia buat sebelum bunuh diri tidak boleh dibuka sebelum waktu yang dia tetapkan, karena kalau dibuka sebelum waktunya, Jonas Kahnwald tidak akan pernah lahir dan semua orang akhirnya akan tahu siapa Michael Kahnwald yang sebenarnya. Waktu yang ditunjukkan yaitu jam 10:13 merupakan waktu kejadian di mana Michael hilang dari timeline utama yaitu tahun 2019. Yang dalam prosesnya, Michael akan berubah nama menjadi Michael Kahnwald. Untung saja surat itu ditemukan dan disimpan baik-baik oleh Ines ya. Kalau jatuh di tangan yang salah udah berantakan semuanya. Ada juga beberapa detail yang mungkin terlewatkan ketika menonton season 1 dari Dark Series ini, seperti misalnya obat yang diminum oleh Jonas itu merupakan obat antidepresan yang mungkin disarankan untuk tetap terus diminum untuk mengatasi trauma yang dia hadapi ketika kehilangan ayahnya. Lalu foto keluarga yang juga sempat terlihat di rumah Hana yang sebenarnya telah sobek dan bagian sobekan itu ternyata adalah ibu mertuanya sendiri yaitu Ines Kahnwald. Lalu kebiasaan Magnus yang memukul kepala adiknya dari belakang ternyata itu juga merupakan kebiasaan dari turunannya. Sementara kalau kalian sadari, Dark Series ini sangat identik dengan satu warna yaitu kuning yang melekat di beberapa elemen-elemen penting yang ada dalam series ini. Ya udah, kita masih akan menceritakan season 2 lagi nanti yang syukurnya episodenya tidak sebanyak season pertama. Dan untuk season 3 diceritain gak ya? Kan masih baru. Ya udah buruan aja nonton dan kalau ada detail lainnya yang terlewatkan boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi nggak usah diceritain juga yang itunya. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.